Penculikan bukanlah hal yang sering terjadi. Tapi kita perlu mengajar anak untuk hati-hati terhadap bahaya penculikan. Saya ingin membahas kiat-kiat mengajarkan kewaspadaan itu. Yuk kita mulai. Keharusan izin orang tua. Selalu deh ingatkan anak kita harus ada izin lebih dahulu sebelum anak keluar rumah atau sebelum anak pergi dengan siapapun dan kemanapun atau dari manapun. Tekankan ke anak, biarpun dia sudah kenal orang yang mengajak atau yang menjemput atau yang mengantarnya. Tapi kalau tidak ada izin dari kita, nggak boleh ikut sama orang itu. Siapapun itu, biarpun family, biarpun teman mama atau teman ayah. Jelaskan juga izin itu harus didengar langsung oleh anak waktu kita mengucapkannya. Bukan didengarnya dari orang lain. Pastikan juga ke anak, kalau dia pulang sekolah atau dari manapun, harus langsung ke rumah. Nggak boleh mampir kemanapun kalau nggak ada izin kita sebelumnya. Kenalkan cara penculik bekerja. Bekali anak kita dengan pengetahuan tentang cara-cara penculik anak bekerja. Penculik anak bisa juga orang yang belum dikenal anak, tapi juga bisa yang sudah dikenal oleh anak. Penculik bisa kelihatan seperti orang baik, gak seram. Mereka bisa menawarkan es krim, coklat, mainan, atau jalan-jalan ke anak. Mereka bisa minta tolong baik-baik ke anak, membantu mencarikan barangnya atau binatang kesayangannya yang hilang. Mereka bisa juga pura-pura menanyakan alamat atau minta anak menunjukkan rumah atau tempat yang dicarinya. Mereka bisa pura-pura kesakitan dan minta anak menolongnya. Ajar anak kita untuk tegas menolak tawaran apapun. Juga untuk berani menolak permintaan tolong itu. Beritahu anak dia nggak perlu menolong orang dewasa, karena harusnya orang dewasalah yang menolong anak kecil. Ingatkan anak untuk cepat pergi dan tidak melayani obrolan dengan orang itu. Apalagi kalau orang itu mengajaknya untuk pergi bersamanya. Biarpun orang itu adalah orang yang dikenal oleh anak. Baik juga kalau kita beritahu anak, contohnya begini. Kalau teman mama mengajakmu pergi ke restoran misalnya, jangan mau ya. Karena kalau ada orang lain mengajakmu, orang itu harus lebih dulu ngomong ke mama. Nanti mama yang memberitahu kamu, mama izinkan atau enggak mama izinkan. Latihlah anak cara menanggapi orang-orang yang mencurigakan itu. Lakukan itu dalam permainan atau peran dalam simulasi. Untuk menguji anak mengerti atau tidak. Coba deh katakan begini. Kalau tante ngajak kamu beli mainan, tapi kamu belum dapat izin dari mama, mau nggak kamu ikut dia untuk beli mainan? Tentukan siapa yang boleh mendampingi anak.
Anak harus tahu siapa saja orang yang boleh mendampinginya, baik untuk menjemputnya, atau untuk mengantarnya, atau memberitahu kabar penting untuknya. Tetapkan dengan jelas siapa orangnya. Sering-sering tanyakan ke anak nama-nama orang yang sudah kita tetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan anak menghafal nama-nama orang itu. Ajar teriakan minta tolong. Ajar anak untuk menyingkir dari orang yang mencurigakan tadi. Kalau orang itu tetap menyusul anak, ingatkan anak untuk berlari ke arah orang ramai sambil berteriak-teriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Cara menyingkir, berlari, dan berteriak minta tolong itu juga perlu dilatih ke anak. Aturan tidak boleh menyendiri. Tegaskan ke anak aturan ini. Di luar rumah nggak boleh menyendiri. Anak harus selalu kumpul sama temannya. Jangan memisahkan diri. Jangan bermain jauh dari teman-teman. Hindari tempat sepi. Nggak jarang penculikan anak terjadi sewaktu korban terpisah dari temannya. Sewaktu korban berada di tempat sepi. Dorong untuk bercerita. Sesudah pulang ke rumah, biasakan mengajak anak ngobrol. Dorong anak untuk selalu bercerita apa saja pengalamannya di luar rumah. Ini memungkinkan kita untuk melihat tanda-tanda kalau ada yang kita perlu lakukan supaya anak terjamin lagi keamanannya. Itu dulu kawan. Terima kasih.